Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'tazu bi'uluwi azzihi azizan. Wa kullu aziz bi'izzatillahi ya'tazun. Ya aziz, ta'azaztu bi'izzatik. Faman ya'tazza bi'izzatik, fahuwa aziz. La dhalla ba'da. Faman ya'tazza biduni izzatik, fahuwa dhalil. Innallaha qawiyyun aziz. Kami hormati Bapak Ahmad Zubairi, SHI, MH, dan Bapak Muhammad Ilyas, SH, MH, selaku narasumber pada webinar peserta webinar moderasi beragama. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kegiatan webinar moderasi beragama dengan subtema moderasi beragama dan pernikahan beda agama ditinjau dalam perspektif hukum. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga selalu tercurah ke pakon beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui umat beliau yang mendapatkan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Peserta webinar yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara webinar pada malam hari ini dengan bacaan umum kitab. Semoga acara pada malam ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Wali syafa'ati Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yaitu permudah urusan orang lain, niscaya urusanmu dimudahkan. Kepada yang terhormat Bapak Zubair, waktu tempat kami persilakan, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang saya hormati Gus Muhammad Ilyas, SHMH, sudah hadir juga ya beliau ya. Selamat malam Gus. Kemudian kepada KKN, kemudian kepada DPL-nya Pak Riza ya. DPL Ya. KKN 65 Pak Riza yang sudah berkontak dengan saya juga. Kebetulan satu alma mater dengan saya, Pak Riza. Kemudian kepada semua panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, tadi sudah saya kirimkan untuk PowerPoint-nya. Jadi di sini kita akan membahas tentang nikah beda agama. Kira-kira boleh apa enggak ya? Kemudian bisa atau tidak? Nah, mungkin karena kita akan berbicara dari beberapa perspektif, yaitu agama dan hukum, mungkin nanti saya hanya sekilas saja, nanti akan dikuatkan lagi oleh Gus Muhammad Ilyas. Yang pertama adalah silakan next slide-nya. Nikah beda agama. Berbicara beda agama, pasti kita nggak hanya berbicara tentang agama Islam. Kalau dari kriterianya biasanya kita bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama bisa diklikkan. Nah, yang pertama antara laki-laki Muslim dan Muslim. Kemudian jadi ada 4 klasifikasi di sini saya bagi. Mungkin di tempat lain bisa diklasifikasikan lebih banyak lagi. Jadi yang kedua antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslim.
kemudian laki-laki muslim dengan ahli kitab, kemudian laki-laki non-muslim dengan perempuan non-muslim. Jadi kalau dari beberapa pilihan di sini, kira-kira kalau dari pertanyaan tadi, yang boleh itu yang mana? Jadi kategorinya adalah saya spesifikkan karena kita akan meninjau dari segi agamanya, karena mungkin nanti akan lebih kemarin dikatakan nanti akan lebih banyak juga disampaikan oleh Gus Ilyas. Jadi saya klasifikasikan kenapa saya bedakan antara non-muslim dan ahli kitab. Nanti kita akan gali sebenarnya apa sih yang berbeda, kenapa di sini ada pilihan non-muslim kemudian ada ahli kitab. Next. Ya, operatornya saya minta tolong. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah seorang muslim halal menikahi wanita ahli kitab. Lihat 4 tadi, kalau di Islam sendiri adalah yang diperbolehkan, yang ada dalilnya yang membolehkan adalah dengan wanita ahli kitab yang dengan kriteria khusus juga sebenarnya. Ada baik, merdeka, berstatus sebagai ahli zimmah, kemudian menjaga kehormatannya. Jadi ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Ya, dengan dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi kalau di sini jelas ya, yang diperbolehkan adalah wanita ahli kitab. Jadi masih diperkuat dengan beberapa hadis juga, tapi saya hanya mengambil ini saja. Jadi paling tidak untuk di kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang diperbolehkan adalah nikah dengan ahlul kitab, yaitu mereka yang mendapatkan kitab kemudian merdeka, berstatus sebagai ahli zimmah atau dia memahami kitab tersebut. Next. Jadi ada juga pendapat kedua yang mengatakan bahwa seorang muslim haram menikahi wanita ahli kitab, baik yang merdeka atau berstatus ahli zimmah dan menjaga kehormatannya. Dan yang berpendapat ini pun mereka punya dalil sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minu, yang artinya adalah janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jadi selama mereka masih belum menjadi muslim, maka beberapa ulama yang menganut pendapat kedua ini tetap tidak membolehkan pernikahan beda agama. Kemudian selanjutnya, jadi kalau kita ringkas secara rinci, jadi ada 3 pendapat yang terkait pernikahan dengan ahli kitab, yaitu pertama boleh namun makruh hukumnya. Ini yang dianut oleh sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian yang kedua, boleh secara mutlak. Nah, ini adalah pendapat dari mazhab Maliki. Kemudian di antara mereka ada Ibnu Al-Qasim dan Khalil, dan itu merupakan pendapat Imam Malik. Kemudian yang ketiga adalah dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang berkata kadangkala hukumnya menikahi wanita ahli kitab bisa sunnah,
apabila wanita tersebut dapat diharapkan masuk Islam. Jadi jika ada ketertarikan dengan Islam, kalau di pendapat ketiga maka bisa boleh, tapi jika memang masih jauh dengan Islam maka atau masih lemah, jadi hukumnya bisa makruh juga. Kira-kira yang membedakan, kenapa saya bedakan ahli kitab dan non-muslim di karakteristik tadi di awal. Next, jadi di sini pengertian ahli kitab pun siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci. Kemudian yang ketiga, setiap umat yang diduga memiliki kitab suci. Jadi definisi ahli kitab pun berbeda-beda. Yang jelas kriteria 3 ini mayoritas menjadi patokan yang disebut ahli kitab. Tapi yang paling kuat adalah yang pertama, turunan Israel, yaitu yang menggunakan kitabnya Injil dan juga kitabnya Yahudi juga. Jadi selain itu, misalnya yang Majusi dan lain sebagainya, dalam konteks ahli kitab ini mereka tidak termasuk golongan tersebut. Makanya beberapa agama yang memang tidak masuk di dalam golongan ahli kitab tersebut bisa dikategorikan di non-muslim. Makanya walaupun memang secara umum non-muslim itu termasuk ahli kitab ya, tapi dalam ranah klasifikasi saya, non-muslim itu adalah di luar ahli kitab ini, yang beragama Islam tapi di luar ahli kitab ini. Oke, next. Nah, ini pendapat jumhur ulama yang paling rajih adalah halal menikahi wanita-wanita ahli kitab dengan dalil yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini kita bisa rangkum bahwa menikahi wanita ahli kitab itu boleh, namun makruh hukumnya. Itu menurut sebagian pendapat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kemudian boleh secara mutlak, itu sebagian madhab Maliki, diantaranya Ibnu Qasim dan Khalil, yang merupakan pendapat Imam Malik. Kemudian yang ketiga adalah sunnah apabila diharapkan bisa masuk Islam. Ini menurut Az-Zarkasi dari kalangan madhab Syafi'i. Kemudian ini sebagai pengantar aja ya, karena mungkin nanti akan lebih kuat disampaikan oleh Gus Ilyas, karena beliau lebih memahami tentang kasus hukum sendiri. Jadi nikah beda agama di Indonesia sendiri kalau berdasarkan undang-undang menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Kemudian tapi ada peraturan lainnya, yaitu pasal 35, 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di situ dijelaskan dapat hukum di Indonesia juga sudah menyinggung mengenai perkawinan beda agama, yaitu pencatatan perkawinan sebagaimana terdapat pasal 34 berlaku juga untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jadi masih ada kemungkinan untuk nikah beda agama dengan konsekuensi dua undang-undang tadi, kemudian nanti dikolaborasikan dengan pernikahan di luar negeri, next, atau di negara-negara yang memperbolehkan nikah beda agama. Jadi nikah beda agama bisa disahkan di depan pengadilan atau
disidangkan, didaftarkan di persidangan, kemudian nanti dicatatkan di Dukcapil. Makanya kalau di Indonesia sendiri masih ada terjadi nikah beda agama. Bukan, walaupun sebenarnya di Indonesia, kalau dilakukan di Indonesia itu tidak boleh, tapi masih ada khilafnya. Next, selanjutnya khilafnya bagaimana dengan dua undang-undang tadi. Kemudian nah ini beberapa negara yang membolehkan perkawinan beda agama. Jadi ini menjadi pilihan untuk beberapa orang yang menginginkan nikah beda agama dan disahkan di Indonesia, ya, bukan dilakukan di Indonesia atau disahkan. Jadi ini negara yang membolehkan perkawinan beda agama. Di Singapura, kalau di Singapura syaratnya mereka harus tinggal 20 hari secara berturut-turut di sana. Jadi sekalian liburan 20 hari di sana, kemudian langsung menikah di sana, kemudian ajukan ke pengadilan, dicatat. Ini ada beberapa artis yang melakukan ini. Kemudian di Kanada, kalau di Kanada sendiri, di sana setiap perkawinan ya tidak didasarkan pada agama. Kemudian di Inggris law, jadi semua didasarkan pada keinginan kedua belah pihak. Jadi tidak ada intervensi baik agama atau ras dan lain sebagainya. Pokoknya asal mereka punya komitmen, maka mereka boleh menikah di negara tersebut. Dan masih ada beberapa negara lain yang mungkin bisa sebenarnya tidak hanya 3 ini, tapi paling enggak 3 negara ini memperbolehkan perkawinan beda agama. Kemudian next. Nah, jadi ini adalah perkawinan beragama yang dilangsungkan di luar negeri itu sah jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Akan tetapi ada keharusan dari pasangan yang menikah untuk melaporkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil berdasarkan pasal 56 ayat 2. Jadi dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Adalah perkawinan itu dicatatkan adalah agar perkawinan tersebut diakui oleh hukum Indonesia. Jadi ini salah satu khilaf yang bisa dilakukan jika melakukan perkawinan beda agama. Dan selain ini sebenarnya ada khilaf lain dan ini yang paling banyak sebenarnya di Indonesia adalah melakukan kebohongan. Biasanya yang paling banyak sebenarnya dilakukan adalah dua pasangan menyamakan agamanya dulu secara KTP, kemudian menikah dengan agama yang sama. Makanya kalau mungkin teman-teman nanti melihat kasus untuk perkawinan beda agama itu sangat sulit. Tapi kalau melihat perceraian beda agama nanti di pengadilan itu sangat banyak. Kenapa? Karena memang dalam prakteknya adalah setelah mereka menikah nanti jika ada permasalahan, maka yang diambil pertama adalah beda agamanya. Karena kalau beda agama, secara agama otomatis langsung dibatalkan perkawinannya, kemudian secara pengadilan biasanya dikabulkan untuk perceraiannya. Karena memang sebenarnya boleh dilakukan di Indonesia, tapi beberapa mengakali atau melakukan khilafnya di administrasinya. Jadi secara KTP mereka menggunakan agama yang sama. Makanya yang paling sering muncul adalah perceraian beda agama. Sebenarnya kalau berbicara moderasi beragama akan lebih menarik jika dirunut dari moderasi beragama
beragama ini dilihat dari keluarga yang keturunannya. Jadi kalau berbicara beda agama, misalnya dengan payung Makonstitusi Syariah ya, karena kita menggunakan moderasi beragama, maka kadang ada yang hanya menggunakan hifdzuddin atau menjaga agama, maka kadang langsung membolehkan itu. Tapi sebenarnya kalau secara komprehensif diterapkan, sebenarnya banyak hal yang mendukung bahwa mending tidak melakukan itu, karena banyak hal yang tidak terjaga di situ selain agama, yaitu keturunan, kemudian harta. Jadi kalau dilihat dari kacamata moderasi beragama pun, alangkah lebih baiknya jika dihindari untuk pernikahan beda agama. Walaupun misalnya menemukan perempuan yang ahlul kitab seperti kriteria yang tadi saya sampaikan di awal, tapi kalau di era sekarang mungkin akan sangat sulit ya untuk mendapatkan hal tersebut. Makanya pilihan terbaik adalah memilih yang satu agama, baik Muslim, kemudian yang Muslim dengan non-Muslim. Karena sebenarnya lain juga terutama misalnya Katolik ya, mereka harus sampai mencatatkannya di Vatikan, dan itu tidak boleh terjadi perceraian. Sebenarnya sama di Islam sendiri, perceraian itu diperbolehkan tapi dilaknat. Tapi beberapa orang memilih yang diperbolehkannya. Padahal kalau dilihat dari artinya sendiri, pernikahan adalah mitsaqun ghalidhah atau ikatan yang suci. Bahkan di agama lain pun sama, misalnya kalau saya pernah ngobrol dengan yang beragama Katolik, justru mereka juga sampai ada kursusnya 3 bulan karena memang itu dianggap sangat sakral, sampai harus dicatatkan di Vatikan juga. Untuk mengurus perceraiannya nggak semudah misalnya hanya ke pengadilan. Jadi sebenarnya beberapa agama lain pun tidak merekomendasikan untuk menikah beda agama, karena dikhawatirkan tidak memperkuat agama masing-masing, tapi akan saling merusak agama dari yang Muslim pun, kemudian yang non-Muslim pun, atau misalnya ahli kitab pun, yang sekarang udah tidak ada, mungkin kalaupun ada ya sangat langka di Indonesia ya. Mungkin kalau di negara-negara lain saya kurang paham. Kalau di Indonesia sendiri menurut saya sangat sulit untuk menemukan kriteria ahli kitab yang disampaikan di sini, atau yang menurut kriteria yang disampaikan di Al-Quran tersebut. Jadi kalau menurut saya, dari pandangan moderasi beragama, agar sama-sama saling menjaga agamanya masing-masing, mending itu dihindari. Jadi pilihannya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi meninggalkan sebuah kemadharatan itu lebih baik dari membuat suatu kemaslahatan. Jadi misalnya pernikahan dianggap sebuah kemaslahatan, tapi mending dijauhkan, karena dari segi agama sendiri nanti ya, terutama saat mereka sudah punya keturunan, egonya masing-masing itu pasti akan muncul untuk anak ini akan dibawa ke agama yang mana. Next. Nah, ini salah satu pesan dari saya ya untuk teman-teman di sini. Jadi pada dasarnya yang tidak diperbolehkan semua agama adalah nikah beda keyakinan. Yang satu yakin, tapi yang satunya tidak yakin. Jadi amannya adalah yang sama-sama sudah yakin, karena ini mitsaqun ghalidhah, ikatan yang suci. Kemudian kalian akan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, maka pilihlah yang pasangan yang sudah yakin dengan
diri kalian, menerima apa adanya kalian, ya paling enggak itu bisa dapat mawadahnya sehingga nanti bisa sampai ke sakinah. Jadi ini saja dari saya. Mungkin nanti akan lebih banyak ditambahkan oleh Gus Ilyas. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuber atas materi yang telah disampaikan. Sambil menunggu ke materi yang kedua, kita bisa silakan untuk para peserta webinar yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa mengaktifkan kameranya dan kemudian mengaktifkan silakan Kak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri. Saya mau bertanya, Pak. Kan ada sepasang suami istri dari agama Kristen. Mereka sudah menikah sekitar 15 tahun dan mempunyai anak, 2 orang anak. Perjalanan pernikahan mereka dapat hidayah Islam gitu. Suaminya ingin masuk Islam, istrinya juga ikut suaminya. Juga diajak Islam. Di mana apakah mereka harus menikah lagi secara agama Islam? Mereka lanjut aja begitu saja atau bagaimana? Oke, terima kasih. Langsung saya jawab apa nunggu ada yang mau tanya lagi? Langsung jawab aja Pak. Langsung jawab saja Pak, monggo. Ya, jadi terkait misalnya ada pasangan yang non-muslim tiba-tiba menikahnya dengan status non-muslim, kemudian di perjalanan mereka mu'alaf ya, atau mendapatkan hidayah dan berpindah agama menjadi Islam. Jadi kalau di hukum keluarga sendiri nanti ada skemanya bahwa mereka mendaftarkan diri ke pengadilan agama terkait perubahan agama mereka. Jadi nanti biasanya ada pilihannya. Jadi misalnya sudah
pilihannya memang adalah pernikahannya sudah dilakukan di sana, kemudian saat kembali tinggal dicatatkan untuk disahkan di Indonesia. Untuk pernikahan diri di Indonesia itu belum bisa, tapi untuk mengesahkannya itu bisa, yaitu dengan bukti pernikahan yang sah di negara yang memperbolehkan nikah beda agama tersebut, kemudian itu dicatatkan atau didaftarkan ke Dukcapil. Oke, Jadi kalau yang di Indonesia sendiri itu mungkin resepsinya saja sama catatannya di Indonesia. Soalnya tadi saya beberapa melihat itu literatur di googling juga ada keterangan yang pernikahan beda agama boleh dilakukan di Indonesia, tetapi hanya beberapa tempat saja seperti di Bali. Seperti makanya saya tanyakan apa yang latar belakangi dibolehkannya itu. Ya, soalnya kalau googling kan sebenarnya dia hanya perlu data-datanya, data pelengkapnya. Kalaupun itu bisa, sebenarnya nggak ada dasar hukumnya. Setahu saya belum ada, atau misalnya pun ada perdanya, itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Jadi coba dilihat secara detail. Jadi yang dibolehkan itu sebenarnya mungkin resepsinya, bukan pernikahannya atau secara resmi pernikahan dan pencatatannya. Jadi kan beberapa daerah itu secara resepsinya saja tidak diperbolehkan di Indonesia daerah. Oke, gitu sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rauf dan Pak Yuber atas pemaparan yang telah diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan Syekhul Karim, guru saya Bapak dosen berarti Ahmad Zubair SHI MH, dan kepada Akhil Karim, sahabat-sahabat saya yang saya muliakan, moderator Mas Ivan, dan kepada seluruh sahabat-sahabat mahasiswi yang ikut Zoom meeting. Pertama-tama marilah kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah sehingga kita semua bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom, tapi insya Allah muwajahah seperti ini tidak akan pernah mengurangi keberkahan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Selawat masalah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Rasulullah SAW. Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan sholawat kita semua, keluarga kita semua, khususnya kepada seluruh teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi bisa menjadi umat Rasulullah kalau akhir kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Pada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, alhamdulillah kemarin itu ini kita langsung saja kemarin itu saya ketemu sahabat saya dari mahasiswa UIN ya, Mas Yuni mendadak
dangdut apa mendadak perbana ini. Nah, ini santri semua, sahabat-sahabat UIN itu santri semua, saya yakin santri semua. Itu beliau ketemu saya dengan bicara diskusi enteng, terus ini kita akan mengadakan webinar dengan judul moderasi beragama yang akan diisi oleh saya itu Bapak Dosen Ahmad Zubair dan saya sebagai narasumber kedua. Jadi saya itu sebagai pelengkap atau sebagai pelengkap isi acara ini. Dan semoga saja ini doa saya yang awal, apapun yang disampaikan beliau dan saya nanti membawa kemanfaatan di dunia dan akhirat. Jadi kalau beliau Bapak Ahmad Zubair tadi saya senang dengan menyampaikan hukum-hukum nikah tentang pernikahan, jadi itu menjadi sebuah penyemangat bagi para mahasiswa dan mahasiswi, dan saya yakin ini belum nikah semua, dan itu justru yang bingung saya karena saya sudah menikah, pembahasannya tentang pernikahan. Kalau saya itu kok ada sedikit saja keinginan yang nanti tidak enak sama teman-teman mahasiswa ini, karena saya yakin teman-teman mahasiswa ini jomblo fisabilillah. Langsung saja ketika moderasi beragama multikultural. Jadi ketika yang mau ditanyakan atau kita diskusi bareng-bareng, karena sebenarnya saya itu tidak senang ya, saya itu lebih senang santai, tapi bukannya tidak serius, tetap wasotan moderasi atau tengah-tengah. Monggo. Mas Ivan, mungkin kita bisa diskusi bareng, ngobrol bareng. Laras Gus, ditambal santai mawon Gus. Ini harus santai, makanya kalau tidak santai itu kita malah nanti Salah paham nanti kalau dibuat serius banget. Yuk, monggo, bareng-bareng. Pak Dosen, siap. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Karena ini saya sifatnya jujur saja mendadak, yang bisa mendadak, jadi saya tidak bisa menyiapkan kayak Pak Dosen. Tapi karena demi kecintaan saya kepada para mahasiswa-mahasiswi generasi muda, pokoknya saya siap dan saya siap. Sedikit ilmu yang saya miliki tetap saya tasarufkan bila hikmah untuk teman-teman. Sami Gus, kalau juga mendadak nih, cuma dilalah pun gak ada slide-nya. Oke, yang penting bisa sambil belajar lah. Siap Pak Dosen. Dan ini hebatnya lagi, seperti ini kita bisa menyambung silaturahim, saya bisa tepang kenal dengan panjenengan. Ini tidak hanya lewat Zoom, saya juga bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi, biar inilah merajut sebuah kebinekaan. Inilah apa itu? Wasotan. Kita ngomong. Laras Gus. Bisa hadir di tengah-tengah mereka. Itu juga yang diharapkan kita. Monggo mahasiswa, mumpung enten ini nih. Ya, itu aja nggak apa-apa, kita bareng-bareng, jangan tanya Gus Ilyas sudah nikah apa belum, umurnya berapa, itu nanti nggak enak sama
Pak Ahmad Jubir. Saya juga menikah, Pak. Alhamdulillah. Untuk Bang Mas Ivan dikondisikan teman-teman kalau mau ada yang tanya atau apa. Gus. Karena kalau monggo silakan dari teman-teman peserta webinar yang terhormat, kalau memang ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan dengan Gus Ilyas, silakan bisa mengaktifkan kameranya dan mengaktifkan mikrofonnya, kemudian bisa mulai memberikan pertanyaan atau diskusi dengan Gus Ilyas. Tapi perkenalan terlebih dahulu ya, monggo. Mas Ivan itu mau tanya. Pasnya Mas Ivan nikahnya kapan? Mungkin mau ditanyakan seperti itu. Ini kan membahas tentang moderasi beragama. Siap. Tadi juga sudah dijelaskan sama Gus Ilyas terkait definisi dari moderat. Apakah di Indonesia sendiri yang terdiri dari bermacam-macam agama, arti dari dalam keagamaan di setiap agama Indonesia itu sama Gus atau berbeda-beda? Gimana? Agak mantul-mantul suaranya Mas Ivan. Apakah makna moderat di dalam agama Islam itu moderat di dalam agama-agama lain Gus, seperti Kristen, Katolik, atau tujuannya mungkin sama atau beda Gus? Gus. Kalau sebatas yang saya tahu, kalau Katolik saya tidak tahu ya, mungkin itu Mas Ahmad Jubir bisa lebih meluruskan lagi. Tapi kalau di dalam Islam itu kan sudah dicontohi oleh Rasulullah, seperti kayak lahirnya Piagam Madinah, sama seperti di Indonesia ketika nama Madinah itu kan Yasrib dari nama orang. Saya Yasrib, pimpinan bin Mahlail. Sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke sana. Ternyata di sana itu ada suku Aus, Khazraj dan Ahlul Kitab. Itu tidak hanya Islam, tapi Rasulullah hadir di sana sangat diterima sehingga Islam bisa maka tidak hanya Islam yang besar, tapi Rasulullah menjadi pemimpin, bahkan disahkan dengan sebuah konstitusi oleh sebuah Piagam Madinah. Nah, di Indonesia itu ulama-ulama kita itu mengambil dari risalah atau pelajaran-pelajaran. Ada yang namanya Piagam Jakarta. Ada yang beragama Indonesia itu bisa kuat karena untuk kondisi saat ini para mahasiswa ini lebih paham, karena dunianya mahasiswa itu kalau sekarang kan mau tidak mau ya, transformasi media kita saja itu hanya tradisi dulu itu pasowanan sangat kuat, sowan. Nah ini sekarang sowannya pakai Zoom. Kita sebenarnya paham di sosmed itu banyak sekali hoax, banyak sekali berita-berita yang berbeda. Rawannya apa bagi kita?
ketika kita itu kok masih mau sharing dengan mungkin ustadz kita, guru kita, kiai kita punya Pak Ahmad Suber, kita bisa tanya tentang hukum, itu insya Allah kita masih tidak atau zona aman. Tapi kalau kita itu nanti sudah tidak mau ibaratnya soal atau karena sosmed itu, nah inilah rawannya. Akhirnya apa? Ketika kok orang-orang sekarang ngaji saja lewat YouTube, lewat sosmed, dan tidak dibutuhkan lagi, harus ditaksirkan lagi. Kalau salah paham, insya Allah bisa diluruskan. Tapi kalau gagal paham itu yang paling bahaya. Salah paham sama paham salah itu beda. Kayak salah paham itu mudah diluruskan, tapi kalau paham salah itu bahaya. Akhirnya apa? Ketika kok di Indonesia sendiri, ketika Islam kita berkembang, itu para kita dulu. Nah ini contoh moderasi beragama itu sudah dicontohkan pada ulama luhur kita dulu, seperti contoh Sunan Kudus. Ketika di Kudus itu mayoritas agama Hindu Buddha, di sana itu sapi sangat diagungkan. Moderasi beragama atau wasota itu benar-benar dicarakan oleh Sunan Kudus. Makanya tidak boleh berkorban dengan sapi, karena berkorban dengan lainnya pun masih bisa. Dalam arti apa? Seperti ini itu harus dilaksanakan. Sifat menghargai, menghormati, dan toleransi itu harus benar-benar. Nah inilah hal itu jangan sampai nanti menjadi atau salah paham. Insya Allah masih tidak paham salah itu nanti yang paling bahaya. Nah inilah pentingnya moderasi beragama. Mungkin yang lainnya, Mas Ivan. Oke, matur suwun sangat Gus atas penjelasanipun. Silahkan dari teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Gus Ilyas, bisa menulis di Jangan lupa kolom. Halo, teman-teman tetap harus pada ngopi, jangan lupa. Iya, Gus. Jangan lupa ngopi, Mas Budi. Kopinya Ya. habis, Gus. Ini tadi saya Kopi sudah habis stoknya. ini ngambil saya ya, Mas Budi. Monggo Mas Budi mau tanya atau apa yang lainnya, kita diskusi saja, belajar bareng-bareng. Monggo dari teman-teman peserta yang lain, jika memang ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar yang tersedia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saya derenge badhe tanglet. Nama saya Ahmad Robani. Saat ini berdomisili di Pondok Pesantren Tambak Beras Tumbang. Badhe tanglet Gus. Sebenarnya ini cerita dari teman. Salah satu teman saya itu ada iktikat baik, punya iktikat baik, ingin menikah dengan foreigner, nikah dengan bule, dengan caranya merayu supaya bule itu masuk Islam. Nah, setelah bule itu masuk Islam dan
hendak, tetapi kedua orang tua si bule itu tidak setuju. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah etiket yang baik ini kita teruskan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus. Itu sebenarnya sudah terjawab oleh Pak Ahmad Zubair itu sebenarnya. Sudah terjawab itu pertanyaannya panjenengan ketika beliau menyampaikan Darul Mafasid Muqaddamul Jabul Masolih. Itu sudah terjawab. Jadi bagaimana Gus? Kita melanjutkan atau bagaimana? Saya kurang jelas tadi jawabannya. Itu tadi kan Bapak dosen Ahmad Zubair tadi menyampaikan bahkan hubungan nikah, lain agama, bahkan tentang hukumnya juga beliau menyampaikan itu ketika beliau menyampaikan Darul Mafasid Muqaddamul Jabul Masolih itu memang sangat pas lah. Ketika kita itu mau nebrak, nah ini sifat tengah-tengah enaknya di sini. Kita itu harus lunak, maksudnya itu kita harus lunak, apa kita harus sama maslahatnya itu lebih besar mana. Tapi kalau lebih besar maksudnya ya jangan diterjang. Kalau lebih besar maslahatnya, ya berusaha untuk mencari ridho orang tua. Dan benar enggak itu benar-benar nanti, karena hidayah itu sebenarnya ranah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia itu kan sulit yang mengukur ya. Dia wasilah, pesantren berarti itu adalah sebuah wasilah ya. Tapi kalau hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin semoga puas dan jangan mencari kepuasan di luar kan. Suaranya mantul-mantul lah Pak. Buatan Gus, tapi Ini kalau yang berteriak kemana kok seadanya ini. Mas Ivan, yang lain Mas Ivan, nanti mungkin Japri juga enggak apa-apa. Nah, penting sangat Gus. Niki sampun jam 9. Harusnya niki dari teman-teman mungkin memang ada satu lagi nggih Gus, kita boleh tanya Gus. Iya enggak apa-apa. Emang izin warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Dirwan, Fakultas Syariah UIN Wali Songo. Gini Gus, saya ingin bertanya
masa di Madinah. Rasulullah menjadi pemimpin di sana. Jika ada orang Muslim itu menganiaya non Muslim, itu Rasulullah menerapkan hukum itu tidak ada perbedaannya. Nah, inilah wujud dari sebuah moderasi. Jadi ini tidak hanya untuk kita orang seagama saja. Moderasi ini untuk seluruh. Multikultural itu sebenarnya tidak hanya Indonesia ya. Multikulturalisme itu ya untuk dunia. Ini sebenarnya semua kisah dan teladan kita. Jadi kita itu tidak lemah, kita itu tidak ekstrim. Jangan sampai nanti salah memaknai jihad itu tadi. Karena sebenarnya hakikat perang itu tujuannya apa sih hakikatnya? Itu kan hanya untuk sebuah kebenaran atau hidayah saja. Jadi jihad sendiri itu bukan sebuah tujuan, tapi jihad sendiri itu ada. Ketika tujuannya untuk mencapai sebuah kebenaran atau sebuah hidayah, sedangkan mencapai hidayah dan kebenaran kan bisa dengan jalan-jalan yang lain, tidak harus berperang. Efek dampak berperang itu kan sangat fatal sekali. Semua dan tentu panjenengan tahu para mahasiswi karena dengan sosmed tahu, berita juga ada, bahkan sekarang juga masih terjadi. Ketika sifat moderasi atau tengah-tengah atau lembut itu tidak diterapkan, yang terjadi apa? Sentris, banyak sekali, intoleran, radikal, bahkan toleran, moderat, itu beda dengan seperti Suriah, Libya dan lainnya. Kita itu 17.000 pulau, dan mereka itu tidak seperti kita. Satu pulau, tapi apa yang terjadi? Moderasi tidak diterapkan, bahkan di sana satu agama, hanya beda sektor. Yang terjadi apa? Di sana peperangan. Ketika hanya hidayah dan kebenaran sampai dengan cara yang lain ada, kenapa harus perang? Yang akhirnya ketika perang terjadi, orang yang tidak terlibat, orang yang tidak berdosa pun ikut meninggal dunia, ikut menjadi korban. Bahkan tidak hanya kerugian nyawa. Bisa bayangkan Suriah, Libya, dan Afghanistan sendiri yang baru viral di berita. Kerugian secara material, bangunan-bangunan, masjid, gedung-gedung, sekolah itu hancur. Belum korban secara psikis. Nah ini yang paling bahaya, yang psikis. Kalau bangunan, habis triliunan miliar bisa dibangun. Tapi kalau psikologis seseorang, bahkan generasi-generasi anak-anak karena melihat di sana ada orang bandai dieksekusi, itu psikologisnya itu rusak, traumatis jangka panjang. Nah, inilah fondasi tidak hanya untuk agama sendiri dan bisa juga untuk agama-agama yang lain. Intinya itu apa? Indikatornya, contohlah ketika kita itu hidup di Indonesia, terapkan moderasi beragama dengan tujuan untuk penguatan bangsa, toleransi, itu semua kan masuk dalam ajaran-ajaran agama kita. Ketika kita tadi saya ucapkan, alamin. Nah ini yang paling bahaya apa? Yang paling bahaya sekarang banyak muncul ustadz, bahkan disebut ulama pun dengan cara-cara Rasulullah, jauh dari teladan-teladan Rasulullah. Makanya ketika disebut itu kiai atau ulama, itu ketika Rasulullah dilahirkan dengan tujuan rahmatan lil alamin, maka kalau kiai itu harus bisa belajar dengan sifat-sifat kasih sayang. Yang duna ilal ummah bi'aini rahmah, dengan pandangan kepada umat dan pandangan kasih sayang. Itu yang harus kita itu tiba, tidak dengan tidak ramah, malah dengan cara yang marah.
tidak merangkul tapi dengan cara memukul. Nah, itu jauh dari ajaran-ajaran Rasulullah. Jangan sampai Indonesia ini nasibnya nanti kayak negara-negara Timur Tengah yang masih dalam kondisi konflik. Makanya ketika teman mahasiswa itu menyodorkan judul kepada saya, kok judulnya moderasi beragama. Oh, moderasi itu ternyata ya toleran itu, tengah-tengah, itu bagus sekali. Dan saya tetap support, walaupun dengan mendadak dan sederhana. Karena tujuan saya apa? Tujuan saya kita belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, keilmuan sedikit saya bisa bareng-bareng saya sampaikan, pengalaman hidup dan spiritual saya bisa saya sampaikan bareng-bareng. Nah, kita belajar bareng-bareng. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Arif Al-Pasamaniah. Ya, makasih Gus. Matur sangat Gus atas keterangan materi yang telah diberikan, dan juga terima kasih atas segenap penanya-penanya. Semoga yang kalian tanyakan bisa menjawab kegaduhan dalam hati kalian semua. Kemudian karena memang waktunya sudah terlalu malam, belum ditutup oleh MC, nyuwun barokah doaipun Gus. Monggo keng Gus Ilyas saged donga yen Gus. Sebenarnya yang harus mendoakan nih tuh saya itu Pak Ahmad Zubair, karena ini saya narasumber kedua ini sebenarnya. Itu ilmunya juga sangat tinggi. Monggo. Saking Lo nampak Pak Ahmad Zubair ini. Jenengan mawon Gus. Wah, jenengan Ngamini mawon. kalau Kula cukup nikahe mawon Gus. Nek doane jenengan mawon. Kula ngalah nikah mawon. ala dina ibnu Mas'ud wa hajatina al-Fatihah. Iya kan alhamdulillah ya. Bagi-bagi min aqsal wa min jamil khairat fil hayati wa ya Allah. Ilhamna ya Allah wa rahmat ala sayyidina Muhammad. Ilhamna ya Allah. Muhammad. Ilhamna ya Allah. Ilhamna ya Allah. Ya hayyul kiamah hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah. Allahumma nas'aluka min khairin sayyidina Muhammadin abduka wa rasulika wa na'udzubika min syarri sayyidina Muhammadin abduka wa rasuluk. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maqatan min ismi wal ghanimatan min kulli wa barakatil jannati wan najati minan nari wal afwa ila syaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada kata-kata ucapan saya yang menyinggung atau yang kurang pas, karena saya manusia dhaif dengan segala kekurangan kelemahan ilmu dan lainnya, saya secara pribadi pada Bapak Ahmad Zubair, saya dan seluruh saudara-saudara saya dari Wali Songo, saya menyampaikan
asuntum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sampailah di penghujung materi kita pada malam hari ini, kemudian untuk acara pada malam hari ini saya kembalikan kepada MC, kepada dari saya Rekanita Alfi, monggo. Ya, alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili tim KKN reguler dari rumah kelompok 65 UIN Wali Songo Semarang menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri, kepada Pak Zubair, kepada Gus Ilyas, kepada moderator dan peserta webinar yang sangat berantusias mengikuti webinar moderasi beragama pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapat pada malam ini dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan mohon maaf sekali karena kita terbatas oleh waktu, sudah malam dan teman-teman perlu istirahat juga. Jika teman-teman belum puas dengan materi pada malam ini, teman-teman bisa japri langsung dengan pematerinya ya. Atau mungkin nanti kami dari panitia akan mengadakan webinar sesi 2. Ya, kepada teman-teman jangan lupa isi link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelum saya tutup sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi atau foto bersama, silahkan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya, cari posisi terbaik kalian. Lagi. 1, 2, 3. Sudah? Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ketemu aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.